Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir dari matkul strategi pembelajaran di SD yang berjudul teori atau konsep strategi pembelajaran di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Farika dengan NIM 23862022170, kelas PGSD 4E. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi ini mencakup metode, teknik, dan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks SD, strategi pembelajaran harus mempertimbangkan faktor usia, minat, gaya belajar, serta tingkat perkembangan kognitif siswa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan konsep dasar strategi pembelajaran menjadi sangat penting bagi para guru. Selanjutnya, definisi strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut Maji 2017, Suryansa A 2021 mengatakan strategi pembelajaran merupakan penyusunan pola kemungkinan variasi dalam arti dan macam urutan umum mengajar. Maka secara prinsip akan berbeda dengan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menurut Sen 2024, Desandiaga 2024, Luxian 2024, strategi pembelajaran aktif menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan literasi anak usia sekolah dasar. Menurut Sugianto 2020 mengatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa secara signifikan. Menurut MC Namara 2023, Palza 2023, Zapatore 2024, strategi pembelajaran mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya, karakter peserta didik. Yang pertama, gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditorik, atau kinestik. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, minat dan motivasi. Minat dan motivasi siswa berperan penting dalam proses pembelajaran. Mengaitkan materi dengan minat siswa dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam belajar. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Anak usia SD sedang dalam tahap perkembangan sosial dan emosional yang pesat. Memahami perkembangan ini membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan aman bagi siswa. Selanjutnya, model pembelajaran dalam teori atau strategi pembelajaran di SD. Yang pertama, model kooperatif, seperti siswa belajar dalam kelompok, saling bertukar ide. Yang kedua, model discovery atau inquiry, siswa menemukan sendiri konsep melalui proses bertanya atau observasi. Yang ketiga, model PBL, pembelajaran dimulai dari kisah nyata, siswa menyusun rencana atau memecahkan masalah. Yang keempat, model PJBL, siswa membuat proyek nyata untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mendasar. Yang selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penyampaian teori atau strategi pembelajaran di SD. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan konsep atau teori secara langsung. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan melalui peragaan atau eksperimen. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode ini digunakan untuk membangun pemahaman melalui deskripsi ringan atau interaktif. Yang keempat, metode bermain peran, role play. Metode ini untuk mengenalkan konsep sosial atau nilai karakter, siswa diajak memerankan suatu situasi tertentu. Selanjutnya, contoh penerapan teori pembelajaran di SD, seperti teori konstruksivisme. Konsep siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Contoh penerapannya, mata pelajaran IPA kelas 4 SD, materinya sifat dan perubahan wujud benda. Kegiatan yang pertama, guru membawa es batu ke kelas dan meletakkan di atas meja. Yang kedua, siswa diminta mengamati perubahan es menjadi air. Yang ketiga, guru memfasilitasi diskusi dengan pertanyaan tematik seperti apa yang terjadi pada es, mengapa bisa mencair. Yang keempat, siswa menarik kesimpulan sendiri tentang perubahan wujud benda.
Contoh penerapan strategi pembelajaran di SD. Contohnya seperti strategi pembelajaran kooperatif. Konsepnya belajar melalui kerjasama dalam kelompok kecil. Contoh penerapannya matematika kelas 5, materi volume bangun dan ruang. Kegiatan yang pertama, guru memberikan soal cerita tentang volume kubus. Yang kedua, siswa berpikir sendiri mencari cara menyelesaikan. Yang ketiga, kemudian siswa berdiskusi dengan teman sebangku. Yang keempat, dan akhirnya mereka berbagi jawaban di depan kelas. Selanjutnya, tantangan strategi pembelajaran. Yang pertama, tidak semua guru memahami strategi seperti project-based learning, differentiated instruction, atau literasi digital. Yang kedua, guru seringkali disibukkan dengan laporan dan administrasi, sehingga waktu untuk merancang strategi pembelajaran efektif terbatas. Yang ketiga, pelatihan atau workshop tentang strategi pembelajaran sering tidak rutin atau tidak merata. Yang terakhir, kesimpulan. Strategi pembelajaran di sekolah dasar adalah cara guru untuk mengajar yang didasarkan pada teori-teori belajar, seperti belajar sambil melakukan, belajar dari pengalaman, atau belajar dengan kerjasama. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami materi, tidak cepat bosan, atau aktif dalam proses belajar. Dengan memilih strategi yang tepat, guru bisa membantu siswa memahami pelajaran dengan cara yang menyenangkan atau sesuai dengan usia mereka. Jadi, memahami konsep dan teori di balik strategi pembelajaran sangat penting agar kegiatan belajar di kelas menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.